Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan yang baru hadir juga. Hari ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pemahaman sebagai capaian UBD pada mata kuliah kurikulum pembelajaran. Pada rekan-rekan yang akan memaparkan materi dipersiapkan. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu untuk kematerian pertama dipersilahkan kepada Ibu Alifia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian pemahaman dalam UBD. Nah, menurut kelompok kami, pemahaman dalam UBD ini merupakan sebuah pendekatan yang memang terfokus pada sebuah tujuan pembelajaran. Nah, UBD ini diterapkan dalam proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengaitkan antara tujuan, asesmen, dan langkah pembelajaran. Nah, guru di sini dalam merangkai proses pembelajaran tersebut harus mengaitkan antara tujuan dan asesmen dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Alivia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pemahaman dengan menjelaskan, di mana peserta didik mampu untuk mengungkapkan pengetahuan yang mereka miliki dengan jelas dan rinci. Selain itu juga, peserta didik diharapkan mampu memberikan penjelasan yang benar dan memadai terkait topik yang sedang dibahas pada saat proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan pemaparan mengenai memahami dengan menafsirkan oleh Ibu Alivia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami dengan menafsirkan. Nah, menafsirkan atau interpreting ini merupakan sebuah proses kognitif yang terjadi ketika peserta didik ini mampu atau dapat untuk mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya, menafsirkan berupa mengubah kata-kata menjadi kata-kata lain, kata-kata menjadi sebuah gambar, angka menjadi kata-kata, dan semacamnya. Nah, dalam proses pembelajaran, ketika peserta didik diberi sebuah soal teks deskriptif oleh guru, mereka akan mampu untuk mengubah teks deskriptif tersebut menjadi sebuah gambar maupun grafik. Nah, contohnya adalah peserta didik ini diberi sebuah soal atau diberi sebuah teks deskriptif terkait siklus hujan, dan mereka diminta untuk membuat sebuah gambar yang mampu menjelaskan teks deskriptif tersebut, sehingga dalam jawaban mereka atau ketika mereka membuat gambar, mereka mampu untuk memahami dengan menafsirkan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Alivia. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Safira mengenai memahami dengan menerapkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah memahami dengan menerapkan, di mana menerapkan dalam proses pembelajaran ini merujuk pada kemampuan peserta didik untuk menggunakan pengetahuan, konsep, atau keterampilan dalam situasi yang nyata. Menerapkan ini penting dilakukan untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam dari peserta didik terhadap materi pelajaran, serta kemampuan mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata. Next. Selanjutnya ada contoh dari menerapkan dalam proses pembelajaran adalah ketika peserta didik diberi tugas untuk menulis esai tentang teknologi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Peserta didik yang sudah memahami bagaimana menulis esai sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan akan menerapkan tata cara atau prosedur di dalam penulisan esai tersebut. Contohnya, peserta didik membuat sebuah pendahuluan terlebih dahulu dengan jelas dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Lalu, peserta didik selanjutnya memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan. Kemudian, peserta didik membuat argumen yang terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf berisi satu ide utama dan mendukungnya dengan bukti konkret dan contoh yang relevan. Lalu, peserta didik juga memastikan untuk menggunakan kaidah tata bahasa yang benar dalam setiap kalimatnya. Selain itu, peserta didik juga memperhatikan penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat untuk memastikan bahwa tulisannya mudah dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Safira atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Ibu Wafak mengenai memahami dengan perspektif. Materi selanjutnya yaitu memahami dengan perspektif. Perspektif merupakan sebuah cara pandang yang mengkaji prinsip belajar. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa. Hal ini berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa. Next. Selanjutnya yaitu siswa dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis serta melihat gambaran umumnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Ibu Wafak. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai pemahaman dengan berempati. Itu oleh saya sendiri, di mana empati adalah keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Ini menurut dari KBBI. Dan empati merupakan kemampuan kita untuk memahami apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh orang lain dengan cara mengandalkan bahwa kita turut mengalami apa yang dialami orang tersebut. Tujuannya untuk membangun hubungan yang baik. Siswa dapat dikatakan memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, walaupun dirasa aneh, tidak masuk akal, menggambarkan perspektif sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar. Selanjutnya, aspek empati ini ada tiga. Pertama, empati kognitif. Peserta didik bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Kedua, empati somatik berkaitan dengan respon fisik yang dialami orang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah empati spiritual, di mana peserta didik dapat merasa tercerahkan ketika melihat sesuatu yang menyentuh hati. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Bapak Akbar mengenai memahami dengan pengetahuan diri. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari. Oke, em, makna dari memahami pengetahuan diri dalam pembelajaran itu adalah peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik serta peserta didik mampu merenung dan menganalisis terhadap dirinya sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan juga keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahannya, kemudian menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, dan menarik simpulan dari permasalahan yang sistematis tersebut. Nah, next. Nah, contoh memahami pengetahuan diri dalam proses pembelajaran itu adalah seperti pada saat seseorang peserta didik dapat menunjukkan pengetahuan diri dalam materi bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengetahui kekuatan dan juga kelemahannya dalam berbahasa, seperti kemampuan dalam menyusun kalimat, menulis esai, atau berbicara di depan umum. Nah, dengan mengetahui kekuatan dan juga kelemahannya, seorang peserta didik dapat memperbaiki kelemahan dan dapat mengembangkan kekuatannya itu tersebut. Nah, selain itu, eh, seorang peserta didik dapat memahami pengetahuan yang ada pada dirinya sendiri dan juga mengetahui preferensi dan juga gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Misalkan apakah dia lebih suka belajar melalui membaca, mendengarkan, atau melalui pengalaman langsung. Nah, dengan adanya preferensi tersebut dan juga gaya belajar yang cocok, maka peserta didik dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Mungkin begitu, begitu saja atau sekian dari saya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Akbar yang telah memaparkan materi. Ini merupakan materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang sudah memaparkan materi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.